ntar kita bisa cari lain waktu aja. Apaan tuh lain waktu? Put, dimanapun kamu nggak berhak kasar kayak gitu sama Cinta. Apalagi di rumah dia sendiri. Udah nggak apa-apa. Alah, sok manis lagi depan Rangga. Kalau emang gue manis, mau diapain lagi? Munafik banget nih anak. Kamu pikir saya lupa? Kamu pernah ngelempar kado yang saya kasih dari Lili. Dan cuma orang kasar yang bisa buat begitu. Tahu nggak? Rangga, kayak emang udah jelas banget ya. Dia tuh udah gak ada harga dirinya sama sekali. Jadi emang sekarang tuh tinggal terserah kamu lebih belain saya atau dia. Oke nggak? Kalau kamu pilih Cinta, saya pergi sekarang. Baguslah kalau gitu. Dan selamanya kamu nggak akan pernah ketemu saya lagi. Jadi kan gini, Mama sama Papa lagi pada pergi keluar kota. Kau mau nggak nemenin saya di rumah? Teman-teman kamu pada kemana? Mereka udah pada punya acara sendiri-sendiri. Bete banget tau gak sih saya nggak bisa ikut. Habisan suruh jagain rumah. Terus pembantu kamu juga punya acara sendiri? Kalau dia tuh sekitar 2 hari yang lalu dia tuh pulang kampung. Tapi ya nggak tahu sih, katanya hari Sabtu pagi mau pulang. Mau saya bawain apa? Maksudnya? Iya, nanti malam minggu. Kamu mau saya bawain apa buat makan malam? Nggak usah. Gini aja deh. Kan kalau setiap saya ke rumah kamu selalu masak buat saya. Gimana kalau hari Sabtu besok, biar saya aja masakin buat kamu? Kamu mau Apa aja apa? deh, yang penting enak. Tapi kalau kamu yang masak, Jadi kan juga enak. ngeselin, awas ya. Yaudah deh kalau gitu. Sampai hari Sabtu ya. Dah. Bye. Mau kemana kamu malam minggu sama Cinta? Dia minta ditemenin makan malam. Kamu nggak bisa makan malam di rumah. Saya capek, mau istirahat. Besok aja bahas ya. Waduh Mbak, ini mah kegedean segini. Abin. Bumbunya dimasukkan dulu baru dagingnya. Oke. Ya. Kenapa sih Mbak nggak dimasak sekarang aja? Biar Bibi dah yang masak. Jangan, nanti Cinta masak depan Rangga. Jadi nanti Rangga tahu kalau Cinta juga bisa masak. Oh begitu. Kalau di kampung Bibi nih Mbak, kalau gadis sudah bisa masak, itu tandanya siap untuk dinikahkan. Memangnya Mbak Cinta mau menikah sama Mas Rangga? Mau sih, tapi nggak sekarang. Biar Bibi buka dulu ya. Jangan. Gini, Bibi ngumpet aja di garasi. Cinta aja yang bukain ya. Pokoknya ingat pesan Cinta yang tadi. Cinta yang masak semua. Oh, iya. Bibi mau ke belakang ya. Siap selamat bertempur, Mbak ya. Hai Rangga. Masuk. Kapan mereka berangkat? Oh, kira-kira pas 5 menit yang lalu sebelum kamu datang. Mau minum apa? Teh manis? Ya udah, saya bikinin. Kamu duduk dulu. Ya. Mau kemana nih Mbak? Ke Cinere, Pak. Oh, maaf saya mau pulang. Kalau mau pulang ngapain berhenti? Ya gitu. Saya bilang ke Putri kalau saya mau ke rumah kamu. Terus putrinya marah. Pasti. Tapi saya bilang ke dia,
Apa salahnya kalau saya diundang teman untuk makan malam? Nggak, saya mau tahu deh. Sebenarnya perasaan kamu tentang hubungan kita kayak sekarang nih gimana sih? Ya, saya lihat kamu seneng dengan hubungan kita saat ini sebagai sahabat. Jadi ya saya biasa aja. Terus kalau hubungan kamu sama Putri? Ya kamu tahulah hubungan saya sama Putri kayak gimana. Enggak. Maksud saya hubungan kamu sama Putri tuh mau dibawa kemana? Kalau hubungan saya dengan kamu mau dibawa kemana? Kalau menurut kamu kemana? Ditanya kok jawabnya nanya lagi. Yang itu nanti saya jawab abis makan aja ya. Jadi saya bisa mikir dulu, terus nanti nggak salah jawab. Kamu masak ya? Tapi kalau nggak enak jangan nyela ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkau. Cepetan dikit dong, Pak. Nggak ada jalan motong ya? Sabar Mbak. Kalau mau cepat naik ojek aja. Loh, oh itu bukannya dagingnya dulu baru sayurannya? Oh, iya. Enak ya? Kenapa emangnya? Iya, bumbunya tuh udah disiapin, disediain. Enak aja. Orang jelas-jelas nih, dari tadi sore tuh aku udah nyiapin semua bumbunya biar gampang nanti masaknya. Mas Rangga. Nggak bantuin Cinta, Bi. Iya, Mas. Seneng banget deh. Malam minggu ini kamu bisa nemenin aku. Ya mumpung lagi gak ada kegiatan. Kamu mau nemenin aku pasti karena hal yang gak bisa kamu hubungin kan? Gak juga. Jadi kenapa dong kamu nyuruh aku ke sini? Mama tuh ngajakin makan malam di sini. Maura, kamu pasti belum makan. Belum, Tante. Iya, tapi makannya jam 8 ya. Nggak apa-apa kan, sayang? Habis tanggung ada yang belum mateng. Kok jadi repot gitu sih, Tante? Biasa aja. Sebentar ya. Oke, Tante. Kamu gak bilang-bilang sih kita mau makan malam? Tadi itu kan aku gak mau pakai baju ginian. Oh biasa aja lagi gak ada yang spesial kok. Tapi kan aku gak enak. Iya tuh. Kamu tuh ngapain sih? Iya nggak tahu. Siapa tahu aja kamu ngumpetin teman-teman kamu di sini. Jahat deh, enak aja. Cicipin ya. Enak. Awas aja. Kalau nggak enak nanti lain kali nggak saya masakin lagi. Berarti masih ada lain kali. Maksudnya? Iya, masih ada kesempatan untuk kamu masakin saya makan malam lagi. Iya dong. Masa enggak sih? Oke, kita emang kayaknya lebih cocok jadi sahabat ya. Mungkin. Selamanya jadi sahabat. Menurut kamu gitu? Loh, kamu? Loh ya kamu duluan dong yang jawab.
Kamu? Ya nggak bisa gitu, kamu duluan yang jawab. Ya nggak bisa gitu juga. Indra, Apa? salah nggak sih kalau aku nganggep kita deket lagi? Gue nggak tahu deh lah. Gue masih belum punya alasan untuk ninggalin Alia. Sebenarnya kamu punya 2 alasan lagi, Indra, buat ninggalin Alia. Mau tahu apa? Ya, so jangan dari karangan lo sendiri aja. Ya, sebenarnya sih aku nggak boleh ngomongin ini ke kamu. Tapi kalau aku pikir, kamu juga harus tahu deh. Dan ini bukan karanganku sendiri. Apa? Tapi kamu juga harus janji, nggak boleh marahin aku. Ya udah buruan deh, Ra. Apaan? Sebenarnya Alia tuh udah tahu kalau aku suka banget sama kamu. Dan kita sempat berantem cuma gara-gara itu. Sampai akhirnya Alia nggak mau ngorbanin persahabatan kita. Dan sekarang dia ngajak aku taruhan. Dia ngasih aku waktu 1 bulan buat deketin kamu. Dan selama 1 bulan itu juga, dia akan ngejauhin kamu. Oh, gue jadi bahan taruhan. Kamu jangan marahin aku dong, Ndra. Jadi Alia rela gue jadi pacar orang lain. Itu sih terserah kesimpulan kamu aja gimana. Jadi cuma segitu aja perasaan Alia ke gue. Oh. Sorry, Ndra. Aku juga nggak nyangka. Ternyata kamu nggak terlalu berharga ya buat Alia. Ada Rangga nggak di sini? Sorry nggak, saya nggak bisa tenang di rumah. Saya khawatir sama kamu. Kamu nggak perlu khawatir. Kamu pulang aja. Kita pulang sama-sama ya. Saya masih mau di sini. Kamu pulang aja sendiri. Yaudah deh, nggak apa-apa kalau emang kamu pulang sama dia. Ntar kita bisa cari lain waktu aja. Apaan tuh lain waktu? Put, dimanapun kamu nggak berhak kasar kayak gitu sama Cinta. Apalagi di rumah dia sendiri. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Alah, sok manis lagi depan Rangga. Kalau emang gue manis, mau diapain lagi? Munafik banget nih anak. Kamu pikir saya lupa? Kamu pernah ngelempar kado yang saya kasih dari Lili. Dan cuma orang kasar yang bisa buat begitu. Tahu nggak? Rangga, kayak emang udah jelas banget ya. Dia tuh udah gak ada harga dirinya sama sekali. Jadi emang sekarang tuh tinggal terserah kamu lebih belain saya atau dia. Oke nggak? Kalau kamu pilih Cinta, saya pergi sekarang. Baguslah kalau gitu. Dan selamanya kamu nggak akan pernah ketemu saya lagi. Kamu nggak akan pernah lihat Lili lagi. Dan kamu nggak akan pernah lihat rumah kamu lagi. Maksud kamu apa? Nggak, udah deh, biarin aja coba dia pergi. Tapi apa coba maksud dia? Saya nggak ngeliat rumah saya lagi. Ya apa sih, dia mau bakar rumah kamu? Dia bisa nekat, tak? Dia tuh bukan nekat, nggak. Tapi dia tuh tahu kamu tuh terlalu gampang percaya sama semua ancamannya dia. Lihat aja kayak kamu tuh sekarang kayak gini. Jangan ngajak debat sekarang deh, tak. Kalau sampai terjadi apa-apa. Kenapa? Saya yang salah. Bukan gitu, tak. Saya takut kalau dia pakai lagi. Kamu tahu kan orang kayak gitu. Hal yang paling mustahil pun bisa dia lakuin. Itu kayak dia sekarang ini nggak sengaja banget mau jadiin senjata buat ngiket kamu. Maksa kamu supaya bertekuk lutut di kaki dia, supaya maksa kamu supaya bersikap sok-sok baik di depan dia. Iya, saya juga tahu. Ya tapi mau sampai kapan nggak?
Selamanya. Kamu tuh nggak bisa pasrah gitu aja nggak? Atau mungkin emang jangan-jangan kamu suka kali ya dan ancam-ancam sama dia supaya kamu bisa jadiin alasan biar bisa terus deket-deket sama dia. Kok kamu jadi curiga kayak gitu sih, Tak? Loh, ya wajar dong saya curiga. Nih, pikir ya, cewek sama cowok tinggal satu rumah. Berhari-hari, berminggu-minggu. Tak, udah. Udah apa? Kamu udah bosan dengerin omongan saya? Oke, ya udah, sekarang terserah kamu. Oh, tapi ingat ya nggak ya? Kalau kamu pergi sekarang, itu artinya udah nggak ada hubungan apa-apa lagi di antara kita. Kok kamu malah mempersulit keadaan sih? Enggak, saya nggak mempersulit keadaan. Sekarang tinggal kamunya aja punya cukup keberanian atau nggak buat ngelawan ancamannya Putri. Dimanapun kamu nggak boleh kasar sama Cinta. Apalagi di rumah dia sendiri. Theatrics. What did he say we're Gaulish? Gaul is Roman for French, Obelix. Bukannya Well, why do we saya call- takut sama ancaman, Tak. Tapi saya nggak mau ambil resiko. Malam Tante, Alia ada. Halo? Cinta ini gue. Kenapa, Tak? Kenapa sih, Tat? Cinta. Kak. Halo, Al. Halo Mil, nih gue Alia. Kayaknya kita harus ke rumah Cinta deh sekarang, Mil. Kak. Kendra, makasih ya. Aku pulang dulu. Ntar deh, Ra. Tadi kan lo bilang ada 2 alasan biar gue ninggalin Alia. Tapi lo masih ngasih gue 1. Masa kamu nggak bisa ngeliat sih? Sekarang aku mau tanya, sikap mama kamu ke Alia kayak begini nggak? Mau ngajakin makan malam, terus mau ngobrol. Oke, aku pergi dulu ya. Dadah.
Mbak Putri udah pulang? Sudah, Mana dia? di kamar. Pulang juga. Kenapa enggak? Kamu kira saya mau bakar rumah kamu? Rangga. Kamu memang terlalu baik jadi orang. Tak, lu tuh harus sabar, tak. Lo jangan sampai pakai emosi, lo harus pikir dalam keadaan jernih. Gue tuh malu tuh nggak sih? Kayaknya emang Rangga tuh udah nggak bisa apa-apa lagi deh. Ya nggak kayak gitu lah, tak. Gue rasa Rangga tuh cuma ketakutan deh kalau nanti sampai terjadi apa-apa sama Putri. Dia yang ngerasa tanggung jawab sama hidupnya Putri, tak. Ya tapi sampai kapan coba harus kayak gini? Ya gimana kalau nggak kita tanya aja ke Rangga. Lo mau sampai kapan kayak gini? Udah, kita tungguin aja dia bakal jawab apa. Nggak bisa gitu deh, Mil. Loh emang kenapa, Ta? Udah jelas banget gitu. Kemarin Rangga tuh ngikut Putri pulang. Cemen banget nggak sih sebagai cowok? Iya sih. Ya udah, nah itu tuh tepat banget. Karena alasannya lo tuh bisa nanya cita-cita dia tuh sebenarnya apa. Sekarang aja deh, Ta. Kalau besok ntar udah keburu basi. Enggak deh. Kayaknya mendingan jangan nelfon malam ini deh. Mendingan kita nunggu besok pagi aja. Maksudnya sekarang kan semua lagi pada emosi, tak. Kita nunggu besok pagi gimana, Rangga nelfon atau enggak. Kalau misalnya Rangga nggak nelfon, ya berarti mungkin Rangga emang udah mati rasa kali ya, tak. Tapi lo berdua jadi pada nginep kan sekarang. Ya kalau gue sih asal dikasih makan sama minum yang cukup sih gue mau. Untuk sementara, telepon tidak bisa digunakan. Anda dimohon menyelesaikan terlebih dahulu pembayaran tagihan yang belum terbayar. Udah siang ya, tak. Iya. Tapi lo bisa tidur kan, tak? Bisa kok. Berisik banget. Meli, Mil bangun dong, Mil. Ampun, kan hari Minggu. Udah biarin aja kurang tidur kali tuh anak semalam. Gue malah curiga lo yang gak bisa tidur, tak, semalaman. Tidur, sumpah. Nyari apaan enggak? Handphone. Lihat. Lihat, malah bukan cuma handphone kamu. Tapi juga dompet, kunci rumah, semuanya saya lihat. Mau kamu apa sih? Saya tahu kamu pasti akan telepon Cinta buat menjelaskan peristiwa semalam. Dan saya rasa Cinta juga lagi nunggu telepon dari kamu. Lama-lama tuh kamu bisa gila sama obsesi kamu, tau gak? Oh ya? Saya memang terobsesi sama kamu, Rangga. Handphone saya mana? Dompet, kunci, yang lain juga. Tenang dong, Kak. Buru-buru amat sih. Memangnya mau kemana? Nggak kemana-mana kan? Mau telepon Cinta. Rangga udah nelfon belum? Jangan-jangan apa? Udah apa? Udah bosen dengerin omongan saya? Oh ya udah sekarang terserah kamu ya enggak ya. Tapi kamu mesti ingat ya enggak, kalau kamu pergi sekarang, itu artinya udah nggak ada hubungan apa-apa lagi di antara kita. Jangan-jangan
Rangga bener-bener ngerasa udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama gue, Al. Tak, kok lo bisa ngerasa kayak gitu sih, Tak? Cinta jangan gitu loh. Cinta mau nangis lagi sih. Tak. Ya udahlah, sekarang kan udah kebukti Rangga nggak nelfon lo. Lo coba telepon dia aja, Tak. Ayo dong. Halo? 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 Rangganya ada? Cinta ya? Saya mau bicara sama Rangga. Maaf ya, Tak. Semalam saya udah ngerusak acara makan malam kamu. Rangga mana? Oh, kamu mau ngomong sama Rangga. Tapi kalau saya nggak ngasih kamu ngomong sama Rangga gimana? Halo? Rangga, kamu kenapa sih? Jangan gitu dong, Kak. Saya tadi kan cuma bercanda sama Cinta. Terus? Waktu Cinta kamu ajak bercanda, Cinta gimana? Tawa-tawa? Baju-baju saya mau kamu apain? Kamu pikir mau diapain? Mau di laundry? Rangga, maafin saya kalau saya udah bikin kamu marah. Kamu serius minta maaf? Iya, Kamu minta maaf karena bikin saya marah? iya. Tadi kan saya ngomong gitu. Seharusnya kamu minta maaf setiap hari sejak kamu datang ke sini. Karena setiap hari kamu bikin saya marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang mau nasi uduk? Nanti aku habisin semuanya loh. Put, pagi ini kita sarapan bareng-bareng. Untuk yang terakhir kalinya. Coba ya, lo tanya sama konglomerat yang kaya raya dan banyak banget rezekinya. Pernah nggak mereka pagi-pagi nangis gara-gara cowok? Pasti jawabannya tuh nggak pernah, Al. Itu tuh karena konglomerat itu laki-laki semua, Mili. Ah iya. Nah gitu dong kita. Senyum. Ketawa. Ceria. Apa sih? Tapi ngomongin soal Rangga, menurut gue dia tuh baik banget loh sebagai seorang cowok. Ya iya, saking baiknya sampai dia tuh baik sama orang yang jahat gitu. Tapi nggak bisa kayak gitu juga dong, Mili. Ya karena dia takut sampai dia kebawa jadi jahat, Al. Lu tuh emang kadang-kadang suka bikin kejutan ya, Mil? Jadi lo terkejut dong. Enggak. Soalnya barusan lo omongin tuh beneran oke banget, tau nggak? Kalau nggak oke kan gue nggak mungkin ngomong di mana-mana. Tapi the point is, sebagai orang yang baik banget, Rangga tuh nggak mungkin tak ngejahatin lo. Dan itu tuh udah pasti. Lo bisa mastiin itu dari mana, Mil? Coba lo lihat 3 hari ke depan. Rangga pasti udah minta maaf sama lo. Kalau perlu dia bakal bertukuk lutut di hadapan lo untuk ngejelasin kenapa semalam dia lebih pilih untuk ngikutin Putri dibanding dengerin omongan lo. Rangga! Ya.
Rangga? Ya, kira Rangga. Selamat pagi. Betul, ini teh rumahnya Cinta. Kenapa lagi lo senyum-senyum? Saya anggap kamu udah sehat. Udah bisa menjaga diri sendiri. Juga Lili. Sama seperti kamu waktu sebelum ketemu saya. Saya nggak tahu harus kemana. Kamu masih punya rumah. Tapi Saya udah gak mau dengar lagi alasan-alasan kamu. Penyakit kamu, utang-utang kamu, semua masalah kamu. kamu akan menyesal telah mengusir saya. Dan saya juga gak mau dengar ancaman-ancaman kamu, teror-teror kamu. Karena saya udah gak peduli lagi tentang kamu. Kamu pasti peduli nggak? Saya bisa aja nggak lagi tinggal di sini, tapi saya masih tetap selalu berada di sekeliling kamu, dimanapun kamu berada. Kenapa? Buat apa? Karena saya sayang kamu. Saya mencintai kamu, nggak? Apa kamu gak bisa ngasih saya kesempatan lagi? Sebagai cowok saya bangga ada yang mencintai saya. Tapi saya kasihan sama kamu. Karena kamu mencintai saya dengan cara yang salah. Kamu pikir dengan menekan saya, teror saya bakalan cinta sama kamu. Enggak, Put. Kamu salah. Yang ada semakin hari saya semakin benci sama kamu. Apa itu mau kamu? Enggak. Beresin barang-barang kamu. Setelah kamu keluar dari rumah ini, saya mau maafin kamu. Lupain segala perbuatan kamu. Saya akan pergi, Rangga. Demi rasa sayang saya sama kamu.